Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus sudah bangkit. Jawabannya, Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit ya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Jesus is risen. He is indeed. He is risen. Sekali lagi, Jesus is risen. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur diberikan kesempatan bisa beribadah di tempat ini. Senang ya saudara-saudara ya. Ya. Anak saya bilang begini dari minggu lalu, I can't wait Daddy, I can't wait to the beach, katanya. Beachnya yang mau dia nikmati. Nah, kita bersyukur ya, dia bukan mau menikmati firman, dia mau menikmati. Tapi saya mengerti ya, saya berpikir bukan cuma kamu, nah banyak juga kok yang dewasa juga pengen menikmati. Tapi bukan kita, kita semua di sini mau dengar firman, amin. Lihat kertas saudara, di situ ada ayat di bawah. They found the stone roll away from the tomb. Kita baca ya 2 ayat itu. Dapat ya? Di paling bawah. 1, 2, 3. They found the stone roll away from. He is not here. He has. Amin. Waktu Presiden Abraham Lincoln mati tahun 1876, setelah beberapa tahun kematiannya, kuburnya dicongkel maling. Saya juga heran, ini kok ada maling carinya kuburan ya, mungkin apa yang dia rupanya penjahat itu mau berusaha congkel itu mayat, mau diambil lalu mau ditukar tebusan, itu ancamannya. Lalu keluarga sangat bingung ya, bagaimana dengan tubuh leluhur saya begitu. Lalu dia minta supaya dibuka. Prosesnya panjang dari 1876 peristiwa itu 1901, sudah cukup lama. Akhirnya Presiden Amerika izinkan untuk kubur itu dibuka. Tujuannya apa? Keluarga menuntut supaya saya pengen kepastian tubuh kakek saya, tubuh ayah saya, atau tubuh leluhur saya, Presiden Abraham Lincoln, ada apa enggak? Sebab saya tidak mau itu dicuri, kira-kira gitu. Jadi 1901 dapat izin dari pemerintah, lalu dibukalah. Saudara tahu tubuhnya ada apa tidak? Ada. Saudara tahu tubuhnya dicuri atau tidak? Ada di situ. Itu membuat keluarganya senang. Oh, ada, leluhur saya ada di situ. Dan ini yang berbeda dengan kubur dekat kota Yerusalem. Waktu kubur itu didatangi, kubur itu sudah terbuka, dan Yesus ada apa enggak di situ? Tidak ada. Ini yang membedakan. Keluarga Presiden Abraham Lincoln berharap supaya tubuhnya ada, tapi orang percaya imannya menjadi berarti ketika tubuh Tuhan Yesus tidak ada di kubur. Sebab kalau tubuh Tuhan Yesus ada di kubur, kita tidak punya masa depan. Sia-sia hidup kita itu, kata firman Tuhan. Justru karena tubuh Tuhan Yesus tidak ditemukan di kubur, maka imanmu berarti, maka hidup kita berarti, maka kita punya masa depan. Karena tubuh itu tidak ditemukan, Tuhan sudah bangkit. Pagi ini saya mau mengajak saudara memikirkan batu yang terguling, itu judul saya. Saya acap kali masukkan ke Facebook, batu yang terguling. Orang bilang The Rolling Stone. The Rolling Stone itu maksudnya grup musik itu kali Pak ya. Iya, dia belajar dari firman Tuhan. Karena batu yang terguling itu mempunyai makna yang dalam. Saudara, batu terguling itu bukan supaya Yesus bisa keluar. Bukan. Yesus tidak memerlukan pertolongan alam untuk terjadi gempa lalu batu itu terguling. Yesus tidak pernah membutuhkan apapun, sebab dia perkasa. Batu yang besar itu terguling bukan supaya Yesus bisa keluar, sebab dia bisa keluar dengan kuasanya. Tubuh kebangkitannya ajaib. Dia bisa tembus apapun. Batu sebesar apapun bukan masalah buat dia. Saudara ingat, waktu murid-murid Yesus mengunci pintu berdoa ketakutan setelah kematiannya, Tuhan Yesus datang. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kekuatan pun, termasuk batu besar itu pun tidak bisa menghalangi untuk Tuhan bangkit. Batu itu terguling bukan supaya Yesus bisa keluar, tapi supaya murid-murid bisa masuk dan melihat kubur itu kosong. Benar sekali yang dikatakan Tuhan. Dia diserahkan ke tangan orang berdosa, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan itu dibuktikan. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu nggak perlu bantuan siapapun untuk menggulingkan batu itu. Batu itu terguling supaya engkau dan saya bisa melihat ke dalamnya. Dia tidak ada di sana. Dia sudah hidup. Amin. Amin saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dia hidup. Iya. Dia tidak perlu pertolongan. Dia tidak perlu bantuan. Kitalah yang perlu belas kasihan Tuhan. Kitalah yang perlu ditolong oleh Tuhan.
Dia maha kuasa, dia ajaib, dia tidak perlu semua itu. Saudara-saudara, satu berkat yang besar yang pernah diterima oleh dunia adalah ketika berita itu datang dari Yerusalem, kubur itu kosong. Saudara-saudara, banyak kuburan itu rame, banyak kuburan itu menjadi terkenal. Saudara-saudara, kalau saudara punya kesempatan ke Mesir, ke piramid, di situ ada kuburan raja-raja Mesir ada di sana, tulang belulangnya ada di sana. Tempat itu menjadi destination of tourist, ya, tourist destination. Orang berdatangan ke sana, tempat itu menjadi terkenal karena di dalam kubur itu ada tulang-tulang raja Mesir. Westminster Abbey, maksud saya, Westminster Abbey itu di London, itu juga menjadi tempat destinasi turis yang terkenal. Kenapa? Karena di sana ada tulang belulang para bangsawan Inggris. Taj Mahal di India pun terkenal karena gedung yang maha indah itu terdapat kuburan seorang istri dari bangsawan terkenal di India, menjadi tempat wisata. Tapi ada satu kubur di Yerusalem menjadi sangat terkenal ketika justru isinya tidak ada apa-apa, tidak ada isinya di sana karena Yesus sudah bangkit. Itulah yang menjadikannya terkenal dan itulah yang memberkati engkau dan saya ketika kubur itu kosong. Tepuk tangan, saya nggak marah, saudara-saudara. Jangan malu-malu. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau mengajak saudara merenungkan ini. Batu yang terguling, ini renungan kita saat ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dengan batu yang terguling ini, saudara? Yang pertama, batu yang terguling itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Amin. Kebangkitan adalah dasar iman Kristen. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Ini adalah dasar dari landasan dari iman Kristen. Kematiannya di kayu salib menghapus dosa kita. Tapi kebangkitannya itu mau menjamin bahwa apa yang dikatakannya benar. Itu mau menjamin bahwa keselamatan itu berlaku. Dan dia menjamin kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena dia membuktikan perkataannya, dia bangkit. Ini yang membedakan dia dengan tokoh-tokoh yang lain. Paling tidak Alkitab mencatat ada 7 kebangkitan di Alkitab, 7 peristiwa di Alkitab, di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. 2 diantaranya bisa saya sebutkan kepada saudara, yaitu anak janda di Nain dan Lazarus dibangkitkan. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan mereka hidup selama-lamanya. Orang yang dibangkitkan pun dalam peristiwa Alkitab pun mereka akhirnya akan mati. Karena itulah sejarah manusia, mereka akan mati. Hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang pernah mati namun dia hidup untuk selama-lamanya. Saudara, saya tidak terlalu tertarik dengan berdoa untuk membangkitkan seseorang. Saya tidak terlalu tertarik dengan cerita ini. Saudara pernah dengar ya? Maaf, saya tidak bermaksud mendegradasikan siapapun, termasuk hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan. Tapi saya tidak terlalu tertarik dengan poin ini. Ada orang mati lalu didoakan supaya bangkit. Saya tidak terlalu tertarik. Kenapa? Karena mati hidup kita itu milik Tuhan. Kalaupun dia bangkit, dia pun akan mati lagi. Mengerti maksud saya? Ada seorang pendeta di Semarang. Menurut tenaga medis dia karena choking. Tapi orang lain mungkin karena terlalu rohani, dia bilang, oh enggak, ini dia karena serangan iblis, mari kita doakan supaya dia bangkit. Didoakan sehari enggak bangkit, didoakan 2 hari tidak bangkit, 3 hari tidak bangkit. Memalukan iman Kristen. Mengapa, saudara? Hidup matimu milik Tuhan, kenapa harus takut? Kalau engkau percaya kepada Kristus yang pernah mati bagimu, engkau beroleh hidup sekalipun engkau mati. Nggak ada pentingnya untuk bangkit lagi. Saudara, kalau nanti saya mati jangan didoakan supaya saya bangkit ya. Jangan. Sekalipun istri saya bilang aku mengasihinya, aku nggak bisa hidup tanpa dia, bohong. Saya hidup semati, satu yang hidup, satu yang mati maksudnya. 2 yang hidup, lu yang mati. Maksud saya begini, taruh imanmu kepada Yesus, karena kebangkitan manusia itu, kalaupun itu terjadi, kalaupun itu diizinkan oleh Tuhan, itu tidak akan selama-lamanya. Satu pribadi yang sanggup bangkit dari kematian dan hidup selama-lama, Yesus. Dialah pribadi yang bisa melakukannya. Ada seorang pendeta didatangi oleh jemaat. Dia tanya, jemaatnya nanya, Pak Pendeta, maaf ya, beta mau nanya. Ini rupanya, ini saya cuma pakai beta, bukan orang Ambon. Saya cuma ini karena ingin lihat ada Pak Dokter di depan saya. Pak Pendeta, beta mau tanya. Oke, silakan Nyong. Kira-kira gitu kan, silakan Nyong. Ya bukan monyong ya, silakan Nyong. Bukan monyong, tapi let's go, go ahead, kira-kira begitu. Yang terjemahin ada ya, Abang thank you, Abang
Indonesia. Itu anak saya itu, dia sudah terjemahin. Tepuk tangan juga boleh buat dia. Tuhan berkati pelayananmu nak, terus dipakai Tuhan. Saudara, lalu jemaat ini bilang, Pak Pendeta, coba ngomong dulu. Bisa nggak Pak Pendeta ngomong begini? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oh, itu sangat gampang, Bung. Saya bisa. Lalu pendeta itu ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke, Pak Pendeta. Cuma bisakah engkau meyakinkan orang akan perkataanmu itu? Ya nggak bisa dong, Nyong. Itu kan cuma Tuhan yang bisa lakukan. Betul, saudara. Saudara bisa berkata, akulah kebangkitan, akulah kebenaran, kebangkitan, dan hidup. Tapi engkau tidak bisa meyakinkan orang lain bahwa engkau betul-betul hidup. Hanya Yesus yang bisa membuktikan. Lewat karakternya, lewat perbuatannya, lewat karyanya di dunia ini. Dia membuktikan, dan itu dicatat dalam sejarah. Bahwa Yesus sungguh-sungguh mati. Itu dicatat dalam sejarah. Dan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan keselamatan bagimu. Puji Tuhan, Dia Allah yang bangkit. Tuhan telah bangkit. Batu yang terguling itu berbicara bahwa Tuhan telah bangkit. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, saudara-saudara, batu itu terguling untuk mendorong kita melayani dan bersaksi. Ini yang mungkin dilupakan oleh banyak orang. Ketika dia ditebus Tuhan, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dan ini yang saya menjadi sebuah kesedihan juga buat saya secara pribadi. Ketika kita mulai menikmati keselamatan dari Tuhan, tapi kita enjoy sendiri dan gak peduli dengan orang lain. Ini salah. Batu yang terguling itu seharusnya memotivasi kita untuk melayani Tuhan lebih lagi. Sebelum kebaktian ini dimulai, saya ngobrol-ngobrol dengan kaum bapak. Katakanlah kaum bapak. Ada satu bapak bilang begini, saya dimarahi istri saya minta maaf nih ya kalau saya ceritakan ini, tapi jangan takut, orangnya tidak akan saya katakan, tapi ini sangat memberkati begini. Saya dimarahin sama istri saya karena bagaimana begitu konflik, saya disuruh potong jahe, katakanlah gitu. Rupanya saya potong besar-besar. Oh, istri saya marah. Tahu ya, Bapak Ibu kalau di rumah tangga kan suka berantem hanya gara-gara cabai bisa berantem, betul ya? Hanya gara-gara lemongrass tahu ya? Hanya gara-gara lemongrass motongnya salah kita bisa dimarahin, saudara. Dan pagi sampai sore kita bisa-bisa nggak ngobrolan gara-gara gitu. Jangankan jemaat, pendeta juga ngalamin. Jadi gini, saya ini cerita beliau. Saya dimarahin istri saya karena saya potong lemongrass itu besar-besar. Kamu salah, potongnya jangan begitu tapi begini dong. Itu bapak dikasih hati sama Tuhan. Oke sayang, kira-kira gitu ya. Saya sedikit improvisasi ceritanya. Oke sayang, saya lakukan ini semata-mata untuk Tuhan. Lalu istrinya malah ketawa, jadi reda. Saudara-saudara, batu yang terguling itu sebenarnya harus memotivasi kita untuk saling melayani. Mulai dari keluarga. Jangan jauh-jauh melayani orang lain. Jangan jauh-jauh melayani ke ujung seberang sana. Saya tadi lihat lautan ini, saya ngomong-ngomong sama bapak-bapak, Pak, kalau kita nyebrang dari sini kita bisa sampai Tanjung Priok, Pak. Jadi kita nggak usah jangkau orang di Tanjung Priok. We don't need to kita declare, kita sampaikan firman Tuhan kepada orang yang jauh di sana. Keluargamu di rumah perlu engkau kasihi. Ibu-ibu yang percaya, yang setuju katakan amin. Kenceng banget aminnya kayaknya, supaya bapak-bapaknya dengar. Kasihi, ya orang yang di rumah. Kasihi. Batu yang terguling itu seharusnya memotivasi kita untuk melayani Tuhan. Satu hari Perdana Menteri Inggris, dia sudah sangat senior, dia punya masalah dengan tenggorokannya. Motionnya, pergerakannya terhambat, lalu suaranya juga sudah mulai parau. Karena masalah sakitnya semakin parah, akhirnya dia menghabiskan diri untuk menulis dan banyak berdoa. Membuat dia banyak berdoa. Di tengah-tengah sakitnya yang semakin parah, seminggu sebelum kematiannya, dia tulis surat kepada putrinya. Di hari Paskah seperti ini, persis di hari Paskah seperti ini, surat itu ditulis. Dia bilang begini, adalah menyedihkan di hari Paskah, tapi nggak punya suara, nggak bisa berseru, selamat Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Menyedihkan, kata dia. Tapi di bawah dia tulis lagi, tetapi lebih menyedihkan lagi ketika seseorang punya suara, tapi dia tidak bicara kalau Tuhan Yesus bangkit. Saudara, mungkin kita punya suara, tapi kita bicara nggak kalau Yesus itu bangkit? Paling tidak untuk keluargamu, paling tidak untuk anak-anak dan istrimu nih bapak-bapak. Kita bicara nggak? Kita punya suara, tapi kita bicara nggak bahwa Yesus bangkit? He is risen. Kita bicara nggak? Kita bicarakan nggak itu? Seharusnya batu yang terguling ini memotivasi kita untuk membicarakan itu. Jangan hanya bicarakan harga cabai, harga
bawang, ibu-ibu. Jangan bicarakan hanya masalah politik Amerika begini, Demokrat, Republik begini begitu, tapi bicarakanlah firman Tuhan. Engkau katakan nggak sama generasi penerusmu, nah Tuhan Yesus bangkit. Jangan taruh harapanmu sama dunia ini. Tuhan Yesus bangkit, dia sanggup pelihara hidupmu. Jangan takut. Kadangkala saudara-saudara, anak-anak kita mengalami kesusahan di sekolah. Saya cerna akhir-akhir ini, saudara, anak-anak kita tuh perlu doa kita loh. Di sekolah mereka ketemu dengan hal-hal yang nggak kita ketemui. Kita bergaul dengan orang-orang Indonesia, tapi mereka berjumpa dengan budaya-budaya Amerika yang sedemikian rupa. Tahu nggak saudara bahwa mereka itu perlu doa kita? Tahu nggak saudara bahwa mereka itu perlu Injil Tuhan? Kita bicarakan nggak sama dia? Nah, jangan ikut arus ini ya, nah jangan ikut ini ya. Firman Tuhan bilang, nah ini kalau engkau taat, Alkitab berjanji hidupmu diberkati. Mungkin mereka mengalami kesulitan di kampus, mungkin mereka mengalami kesulitan di sekolah, tapi kalau engkau bicarakan firman Tuhan, masakan Tuhan tidak menolong anak-anak kita? Dahsyat saudara-saudara. Batu yang terguling itu harusnya memotivasi engkau untuk menceritakan Injil, bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dan tidak ada yang sukar buat dia. Saya mau mengingatkan kepada saudara yang hadir saat ini. Mungkin kau datang dengan pergumulanmu, tapi dengar firman Tuhan. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menahan, termasuk kematian tidak bisa menahan Tuhan, termasuk kubur pun tidak bisa mencengkeramnya. Dia bangkit karena dia berkuasa. Itu Tuhan yang kau punya. Kalau engkau percaya itu, maka engkau akan menjalani hidupmu dengan sangat baik. Saya mau menutup firman Tuhan ini dengan sebuah kisah. Awal 1800-an ada dua penginjil dari Skotlandia yang masuk ke sebuah pulau. Nama pulaunya sangat ribet, saya nggak hafal. Tapi pulau itu sekarang dikenal dengan Vanuatu. Waktu dua penginjil Skotlandia itu masuk, di hari-hari pertamanya, di minggu pertamanya, mereka disikat mati oleh kaum kanibal. Semenjak peristiwa itu, tidak ada lagi misionaris yang berani menginjakan kakinya di sana. Tapi saya harus lihat catatan saya untuk sebut namanya. Tapi saudara-saudara, satu ketika ada seorang penginjil muda bernama John Paton. Dia bilang, saya mau pergi ke sana. Saya mau pergi ke sana. Waktu dia bilang, John Paton itu bilang begitu, orang-orang yang justru majelis, orang-orang yang berkuasa bilang, jangan pergi ke sana. Nanti kamu dimakan orang kanibal. Wow, anak muda ini dia sudah punya istri. Anak muda ini dia semangat, dia bilang gini, terima kasih buat saran Anda, terima kasih buat perhatian Anda. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara, hidup mati saya milik Tuhan. Kalaupun saya mati dimakan kanibal, nggak ada bedanya dengan saya mati dimakan cacing. Serius, ini perkataan dia. Wah, akhirnya dibiarkan dia pergi. Tahu nggak saudara? Dan ini dicatat dalam sejarah. Saudara bisa pelajari itu. Dia pergi ke sana dengan tekad yang bulat. Kalaupun aku hidup untuk Tuhan. Sekalipun aku mati untuk Tuhan. Ada Akiwa, salah satu pulau di kepulauan kepulauan Vanuatu itu, ada pulaunya, satu pulau namanya Akiwa. Setelah 15 tahun pelayanannya yang luar biasa, penuh dengan dedikasi, hampir semua penduduk di sana percaya sama Tuhan. Waktu itu dia bilang begini. Setelah pelayanannya 15 tahun dia bilang begini. Melayani Tuhan tidak selamanya harus enak. Bahkan sekalipun harus menyerahkan segala-galanya, itu mau aku lakukan. Waktu saya baca itu saya malu. Waktu lutut saya gemetar, goyang, sakit begitu, saya udah bilang, aduh Tuhan, apakah berakhir hidupku? Saya bilang gitu. Jadi, wah enggak, I'm nothing. Saya nothing kalau dibanding dengan hamba-hamba Tuhan itu. Saya nggak menyerahkan apa-apa. Kalau hanya waktu jemputin jemaat, itu nothing buat orang-orang yang mengasihi dan melayani Tuhan dengan sungguh. Dan ini, John Paton ini, yang akhirnya memberkati Vanuatu. Om dokter sudah pernah ke Vanuatu ya, anak-anak Tuhan di sana om ya. Itu karena pelayanannya, yang berani mengorbankan hidupnya. Saudara, saya mau tanya, maaf loh, saya mau nanya, apa sih yang sudah saudara beri untuk Tuhan? Jangan sombong. Ada orang, waktu saya cerita sedikit saja, ini ada pengalaman begitu. Dia manajer di sebuah perusahaan besar di Amerika, manajer, bukan owner, masih manajer, tapi kan sudah hebat loh. Itu pendeta karena sibuk ngelayanin orang. Namanya pendeta serba salah, saudara-saudara. Kalau pendeta
pendeta diem, dia dibilang sombong, pendeta banyak ramah, terlalu dibilang pendeta ganjen, jadi susah, agak susah menempatkan diri. Iya, pendeta ngobrol-ngobrol sama yang tua, dibilang pendetanya kolot, pendeta ngomong-ngomong ke anak-anak muda, dibilang pendetanya terlalu kekanakan, kekinian agak sulit memang. Jadi ini pendeta lagi ngomong sama seseorang, dia lihat tempat sampah sudah penuh, lagi makan itu tempat sampah sudah penuh. Pendeta itu bukan nggak mau ngambil sampah, bukan, tapi saya tahu itu pendeta, saya kenal dia. Pendeta itu bukan nggak mau ngambil itu sampah, tapi dia sedang melayani seseorang. Lalu dia ngomonglah sama manajer yang lagi lewat ini, jemaat ini, Pak, saya tahu itu orang, jadi saya tahu bagaimana cara dia, saya mengerti. Pak, tolong ya Pak, sampah diangkat gitu. Dilakukan sih sama bapak itu, dilakukan, dibuang begitu. Tapi setelah itu minggu depan dia nggak datang lagi. Saya juga kenal dengan orang itu. Orang itu cuma bilang begini sama saya. Pendeta itu terlalu bosi ya, terlalu ngatur-ngatur ya, terlalu nyuruh-nyuruh. Dia tahu nggak sih, saya ini manajer. Wah, saya cuma terpikir gitu, aduh Tuhan, apakah angkat sampah itu hina? Apa yang engkau lakukan untuk Tuhan? Engkau cuma disuruh angkat sampah saja, engkau berkata, saya ini manajer. Saudara, maaf ya, saya harus katakan ini loh, supaya kita juga diberkati Tuhan. Saudara, mungkin kau kaya raya, saudara mungkin kau banyak uang, tapi ketika pelayanan pekerjaan Tuhan membutuhkan engkau, masa engkau tidak lakukan apapun? Enggak usah pergi jauh-jauh mempertaruhkan nyawamu dan mati bagi Tuhan. Apa yang ada di gereja engkau bisa lakukan, bukan? Itulah seharusnya. Batu yang terguling itu seharusnya memotivasi engkau bahwa Tuhan tidak memperdulikan dirinya, bahkan menjadikan dirinya korban mati bagimu, supaya engkau yang seharusnya mati malah hidup. Seharusnya ini memotivasi kita. Saudara, betapa indah, betapa luar biasanya gereja Tuhan ketika kita di dalamnya saling mengasihi. Kita lihat apa yang diperlukan dan lakukan sesuatu apa yang engkau mampu. Jadi saudara-saudara, contoh saya yang ilustrasinya itu terlalu ideal. Dia berani mati pergi ke Vanuatu, terlalu ideal sebenarnya ya. Saya nggak berani lakukan itu, saya belum lakukan itu, saya mungkin saat ini belum lakukan itu. Saudara, apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Biarlah di perayaan hari bahagia, kebebasan kita, hari kemenangan kita ini, kita ingat, mari lakukan sesuatu untuk Tuhan selagi kita hidup. Karena hidup kita ini sangat sebentar ya, sangat sementara sekali. Saya kenal dengan Pak Ferdinandus ya, tadi ngobrol-ngobrol, kenal cukup lama, tapi juga berlalu. Kehidupan manusia ya begitu cepat berlalu. Sementara engkau hidup, saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi ini adalah fakta. Apa yang kau persembahkan sama Tuhan, dia mati bagimu, dia bangkit bagimu. Apa yang kau beri untuk Tuhan? Kiranya renungan singkat firman Tuhan di hari kebangkitannya ini memotivasi kita. Jangan takut menghadapi hidup. Maut sudah dikalahkan. Maut sudah mati, kematian sudah dikalahkan. Yesus memberi hidup. Dan lakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena cinta kasihnya tidak pernah terbayar. Apapun yang kau beri. Bahkan Rasul Paulus pernah bilang, sekalipun aku memberi diriku untuk dibakar, itu pun tidak sebanding dengan kasihnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara, saya mau mengajak kita bernyanyi satu lagu lagi, lagu yang terakhir. Lalu kita akan masuk dalam doa firman Tuhan yang kita sudah dengar. Refnya. Di saat badai, di saat badai bergelora, naikkan pujian ini dengan syukur. Sekali lagi, di atas, di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Om Pendeta Zakarias, silakan Om ke depan, tutup dalam doa firman Tuhan yang telah selesai. Sekali lagi, katakan kepada Tuhan, saat badai bergelora, saat badai bergelora,
kita tunduk kepala. Tuhan, setiap kali Paskah kami sangat menyadari bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini tidak pernah akan terjadi di luar kehidupan kami. Semuanya Tuhan, Engkau telah melakukan beberapa hal yang kami tidak bisa lakukan. Tetapi kami bersyukur bahwa segala apa yang Tuhan kerjakan tidak bisa dibayar dengan apapun. Kecuali kami mau ingat kata Tuhan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami kumpul di sini bukan sekedar kami lakukan tradisi Paskah, tapi kami punya akal pikiran kami harus dirubah supaya kami ingat bahwa Tuhan membayar dengan harga yang sangat mahal. Kami harus mengingat bahwa apa yang dikerjakan Tuhan tidak bisa dikerjakan oleh saya, tidak bisa dikerjakan oleh Anda sekalian, tidak bisa dikerjakan oleh seorang manusia yang paling super sekalipun. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ketika kami mendengar Paskah, maka sepatutnya lutut kami tunduk dan berkata, Rajaku, Engkaulah segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak hanya kami memperingati seperti upacara sebuah kemerdekaan, tapi kami selalu tunduk dan ingat, Tuhan Yesus, bayaranmu terlalu mahal. Harga itu tidak bisa diganti dengan apapun. Sehingga hanya satu kata yang kami keluarkan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Sebab hanya Engkau, aku berkata terima kasih. Itulah doa kami Tuhan dalam Paskah ini. Sehingga setiap kali kami melihat orang di samping atau saudara di samping kami melihat wajah Tuhan Yesus. Yang kami berkata kepada Engkau, terima kasih untuk saudaraku yang ditebus dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan juga semua kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, Tuhan juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.